Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia. Kita bersyukur dapat kembali mempelajari firman Tuhan dari satu pembahasan tentang sejarah kehidupan Kain dan Habel dan juga hubungan antara Kain dan Tuhan yang kita akan lihat pada pelajaran kita pada saat ini. Baik, untuk memulaikan acara kita, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Kesaulia. Silakan, Dek. Baik, kita bersyukur atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh BWA Suara Muara Bahari, saya percaya, dari saudara-saudari kita yang telah mengirimkan lagu tersebut. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang pada saat ini akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Kesaulia. Silakan Om Pendeta Rain. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Ya Tuhan, Bapa yang bersemayam di surga, pada saat ini dalam kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan, kami tetap terus berharap padamu Tuhan. Engkau kiranya mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, khususnya kepada Pendeta Stephen Rantung di dalam membawakan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah pelajaran ini akan menolong kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, agar kami juga dapat mengerti betapa pentingnya perbaktian kami kepadamu, betapa pentingnya penurutan kami kepada Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat-berkat surga. Iman kami semakin hari semakin bertambah, dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga akan Pendeta Stephen sekeluarga, istimewa anaknya yang baru saja 2 minggu yang lalu menikah. Tuhan berkati keluarga yang baru ini, berkatinya adiknya juga Sean yang ada di pendidikan di Walla Walla. Tuhan berkati akan keluarga ini, karena dengan berkat Tuhan saja kami semua dapat didekatkan satu sama yang lain dan bersama-sama
belajar daripada firman Tuhan. Engkau memberkati semua kami yang sudah hadir di dalam Zoom ini dan juga di dalam media yang lain. Tuhan tolong semua peralatan yang digunakan, jauhkan daripada segala gangguan, dan biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Terima kasih pula karena Engkau telah mengampuni kami. Karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Pendeta Rain yang sudah berdoa bagi acara ibadah kita dan juga sekali lagi telah mendoakan keluarga saya, anggota keluarga saya. Terima kasih banyak. Satu hal yang sangat indah ya pada saat saya secara pribadi juga terus dapat memperoleh doa, bukan hanya membawakan doa, tetapi juga didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan bukan hanya hamba-hamba Tuhan, semua yang setelah mendoakan saya setelah pribadi, saya bersyukur dan saya mengucapkan terima kasih atas doa-doa tersebut. Baik, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang apa yang telah terjadi di dalam kehidupan antara Kain, maksud saya, Kain dan Habel ya, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana siapa yang telah diterima, dengan kata lain, siapa yang telah diterima persembahannya. Kita sudah melihat pada pembahasan kita kemarin ya, waktu Amerika, kemarin malam waktu Amerika, dan pada saat ini kita melihat kelanjutan daripada kisah tersebut ya. Kita akan melihat kelanjutan dari kisah tersebut. Saya akan membagikan seperti biasa. Kita akan membahas tentang tindak kejahatan. Judul dalam bahasa Indonesia yang dituliskan adalah tindak kejahatan, tapi dalam bahasa Inggrisnya hanya tidak ada tindakan, tapi ya mungkin sudah didapat diasosiasikan ada tindakan, tapi bahasa Inggrisnya cuma the crime atau kejahatan. Ya, di Alkitab, bukan Alkitab, pelajaran sekolah sahabat bahasa Inggris ditulis hanya judulnya adalah the crime, kejahatan. Kenapa saya tidak menaruh kata tindakan seperti yang dalam pelajaran sekolah sahabat bahasa Indonesia? Karena saya tetap percaya bahwa kejahatan itu atau dosa itu bukan hanya satu tindakan. Tentu saja itu adalah satu tindakan ya, tetapi ada satu proses, dan itu satu proses yang dimulaikan bahkan jauh sebelum tindakan dosa itu terjadi. Nah, kita akan melihat pelajaran kita pada saat ini. Itulah sebabnya saya tidak menuliskan kata tindakan, walaupun itu saya percaya itu tidak juga ada salahnya ya. Tapi kita dapat melihat bahwa dosa itu adalah satu proses yang berkesinambungan ya. Nanti kita akan lihat apa yang saya maksudkan. Baik. Pelajaran kita katakan, bacalah Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Bagaimanakah proses? Nah, ini sudah dimulaikan kata proses ya. Proses yang menyebabkan Kain membunuh saudaranya. Besok kita akan melihat bagaimana pembunuhan itu terjadi dan apa yang terjadi kepada Kain. Tapi kita lihat sekarang prosesnya. Bagaimana itu sampai dimulai ya? Bagaimanakah proses yang menyebabkan Kain membunuh saudaranya? Lihat juga 1 Yohanes 3:12, satu ayat yang kita sudah pelajari, kita sudah baca tadi malam ya waktu Amerika ya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8 katakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Kita sudah lihat kenapa ini sangat penting ya. Sebagian, enggak yang terbaik ya. Sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Itu yang terbaik. Yakni lemak-lemaknya. Wah, itu yang lebih baik lagi dengan kata lain ya. Lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya, ya coba kita lihat. Ini sangat penting. Saya tekankan sekarang, nanti saya tambahkan. Apa yang tidak diindahkan Tuhan, kita lihat. Pertama-tama kalimat yang pertama, kenapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Karena apa? Tetapi Kain dan korban persembahannya. Bukan kalau yang masalahnya hanya korban persembahan Kain, maka ayat ini hanya katakan, tetapi korban persembahan Kain ditolak atau tidak diindahkannya. Tapi ini dikatakan, lihat apa yang pertama kali? Kainnya. Jadi ada diri Kainnya. Ya. Tetapi Kain ya dirinya, sikapnya, pemikirannya, tindakannya ya, atau apa proses itu ya. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kenapa? Kita sudah pelajari, kalau Anda ingin pelajari bahwa korban persembahan itu adalah hasil dari hati kehendak Kain ya, yang menolak untuk mengikuti kehendak instruksi Tuhan. Jadi dirinya terlebih dahulu yang telah ditolak. Lalu kemudian apa? Korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Engkau harus berkuasa atasnya. Sangat menarik. Wah, indah sekali pelajaran kita ya. Firman Tuhan yang sudah nyatakan ya bagi kita. Amaran-amaran Tuhan ya. Lalu ayat 8. Lalu kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba lihat, ada 2 kali kita lihat. Nanti sesudah ini kita akan lihat lagi besok ya. Dialog antara Tuhan dan Kain. Tapi dialog yang pertama antara Tuhan dan Kain itu sebelum Habel dibunuh. Jadi Tuhan sudah memberikan amaran, hati-hati, dosa ada di depan pintu. Kamu dapat berbuat dosa, ya. Kalau kamu tidak berhati-hati, tetapi amaran Tuhan, ya. Tuhan yang kasih itu dia selalu mencari umat-umat yang berdosa. Jangan kita pikir, aduh Tuhan kita itu jauh karena kita berdosa. Tidak. Pada saat kita sebelum bahkan melakukan tindakan dosa, sebelum tindakan dosa itu masih dalam pikiran, masih dalam hati yang panas, Tuhan sudah memberikan amaran, ya. Tuhan sudah datang untuk memberikan amaran. Jadi tidak pernah kita katakan, aduh Tuhan, kenapa Tuhan kau terlambat? Tuhan, saya sudah berbuat dosa baru kamu mau datang. Tidak pernah Tuhan terlambat untuk menjangkau kita. Sebelum kita bertindak sekalipun, Tuhan sudah apa? Datang kepada kita, memberikan apa? Roh Kudus sudah ketuk pintu hati kita. Hati-hati pendeta Rantung, jangan buat dosa ini. Jangan buat dosa ini. Sebelum tindakan dosa itu apa ya? Terjadi. Itulah sebabnya 1 Yohanes 3:12 katakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adik-adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu yang benar. Perbuatan adiknya. Perbuatan apa? Pada saat mereka menuruti instruksi Tuhan. Apa yang harus dipersembahkan, dan itulah yang menyebabkan apa yang penurutan tersebut menyebabkan adiknya itu disebut sebagai apa ya? Orang yang benar. Kenapa dia melakukan hal yang benar? Karena instruksi Tuhan adalah instruksi kebenaran dan itu yang dilakukan. Tapi instruksi yang dilakukan oleh Kain bukan berdasarkan instruksi Tuhan, tapi instruksi hatinya sendiri, kerinduan hatinya. Nah, pelajaran kita katakan bahwa reaksi Kain itu ada 2. Pertama, hati Kain menjadi sangat panas. Bahasa Inggris katakan dia marah, very angry. Kita akan lihat ya, hati Kain jadi sangat panas. Bahasa Indonesia pakai apa kiasan, tapi bahasa Inggris, bahasa Inggris, hati Kain menjadi sangat panas. Ini very angry. Cain became very angry. Dan mukanya apa? Muram. Face downcast. Mukanya muram. Kejadian 4 ayat 5. Dan kemarahan Kain tampaknya diarahkan kepada Tuhan dan Habel. Kain marah kepada Tuhan karena dia mengira bahwa dia adalah korban ketidakadilan. Dia rasa, kenapa nggak adil? Saya kan, yang penting kan ada setengah yang saya, dari instruksi Tuhan 2 hal yang harus dipersembahkan minimal setengah. Apa salahnya setengah itu? Ya, itulah dia rasa tidak adil. Ya, kenapa harus ditolak ya? Setengah lah diterima atau apalah mungkin gitu ya. Tapi korbannya, dia merasa dia korban ketidakadilan dan marah kepada Habel karena dia cemburu pada saudaranya. Kenapa kamu yang diterima ya? Cemburu pada apa? Hanya persembahannya? Tentu saja tidak ya. Tentu saja lebih banyak yang terjadi di balik layar daripada apa yang diungkapkan dalam beberapa ayat ini. Apa itu? Ya. Apapun masalahnya, Kain tertekan karena persembahannya tidak diterima. Dan ada 2 pertanyaan Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 6 terkait dengan 2 kondisi Kain. Perhatikan bahwa Tuhan tidak menuduh Kain, tidak. Seperti dia datang kepada Adam, Tuhan mengajukan pertanyaan pada Adam dan Hawa, ya, di mana kamu? Pada Hawa, apa yang kamu telah perbuat? Tuhan mengajukan pertanyaan bukan karena dia tidak tahu jawabannya apa, tetapi karena dia ingin Kain melihat dirinya sendiri dan kemudian memahami alasan dari kondisinya sendiri. Dan seperti biasa, Tuhan berusaha untuk menebus umatnya yang jatuh, bahkan ketika mereka secara terang-terangan mengecewakannya. Kemudian, setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, Tuhan menasihati Kain. Apa nasihatnya? Pertama, Tuhan mendesak Kain untuk berbuat baik, untuk berperilaku dengan cara yang benar. Itu adalah panggilan untuk bertobat dan mengubah sikapnya, mengubah hatinya, mengubah sikapnya. Itu pertama ya. Dan Tuhan berjanji kepada Kain bahwa dia akan diterima
dan diampuni, ya. Dan diampuni. Dalam arti tertentu, Tuhan mengatakan bahwa Kain dapat diterima olehnya, tetapi itu harus dilakukan dengan ketentuan Tuhan dan bukannya apa yang dikehendaki oleh Kain. Di sisi lain, Kejadian 4 ayat 7 katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini satu poin yang sangat menarik, ya. Segala yang baik tidak baik itu datang dari depan pintu, dan kata lain, ya. Pintu apa? Pintu hati kita, ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, harus berkuasa atas hatimu. Nah, nasihat Allah telah mengungkapkan akar dosa, dan itu ditemukan dalam diri Kain sendiri. Saya ulangi, ini pelajaran tambahan kita nanti ditekankan berkali-kali, bahwa akar dosa itu bukan karena lingkungan saya, pendeta, sorry ya, saya lahir dari lingkungan mana orang-orangnya jahat sekali semua di kompleks ini, pendeta. Jadi itulah sebabnya saya jadi jahat. Ya. Betul, itu dapat mempengaruhi, ya. Nurture, lingkungan, pembawaan kita dapat mempengaruhi, tapi nature juga itu haruslah, Pak, dari dalam diri kita sendiri, ya, keberadaan kita sendiri itu harus kita ketahui, keadaan kita, nature-nya kita itu bagaimana, itu harus kita lihat, ya. Jadi akar dosa itu ditemukan dalam diri Kain sendiri, dan di sini sekali lagi Tuhan menasihati Kain untuk berusaha membimbingnya ke jalan yang seharusnya. Ya, dia sudah salah, dia sudah tidak sepenuhnya membawakan korban yang Tuhan mintakan, dan Tuhan tetap membimbing dia supaya jangan berdosa. Dia belum membunuh Kain, makanya dosa itu masih di depan pintu yang sedang sedang mengintip. Dosa sedang crouching. Bahasa Indonesia cuma katakan mengintip, bahasa Inggrisnya crouching, sedang seperti binatang yang sedang singa atau harimau atau yang sedang bersiap-siap untuk menyerang musuhnya. Dia perlahan lalu kemudian untuk lompat, crouching bahasa Inggrisnya. Itu seperti nanti kita akan lihat, itulah dosa yang siap, ya, seperti setan iblis yang mengaum-ngaum bagaikan singa untuk menerkam siapa yang dapat dimakannya. Itulah yang dosa lakukan, ya. Sebelum jatuh Tuhan sudah amarkan, tapi itulah, ya, dia tidak mau mendengar, ya. Nah, nasihat kedua Allah itu berkaitan dengan sikap untuk menghadapi dosa ini yang terletak di depan pintu dan yang sangat menggoda, ya, sangat menggoda. Dan Allah merekomendasikan pengendalian diri. Engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Prinsip yang sama bergema dalam kitab Yakobus ketika dia menjelaskan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya itu sendiri. Oleh keinginannya itu sendiri. Saya akan ulangi kembali ayat ini nanti, ya. Jadi Injil menawarkan kepada kita janji tidak hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga kemenangan atasnya. 1 Korintus 10 ayat 13, sudah sering kita mengingat ayat ini, ya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi dosa yang tidak melebihi kekuatan kita, ya. Tuhan, karena Tuhan yang lebih dapat memberikan kekuatan itu bagi kita. Dan pada akhirnya Kain tidak memiliki siapapun untuk disalahkan atas dosanya kecuali dirinya sendiri, Bukankah secara umum juga demikian halnya dengan kita semua? Nah, pertanyaannya, apakah yang cerita ini ajarkan kepada kita tentang kebebasan untuk memilih dan tentang bagaimana Tuhan tidak akan memaksa kita untuk menurut? Ada yang katakan, pendeta, kenapa Tuhan tidak menghalangi tangan Hawa untuk mengambil buah pengetahuan baik dan jahat? Kenapa Tuhan tidak memberhentikan Kain, ya? Tuhan memberikan, jadi Tuhan tidak membiarkan Kain tanpa amaran. Tuhan tidak membiarkan Hawa tanpa amaran. Ingat, kita sudah pelajari. Utusan-utusan surga, malaikat-malaikat surga sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa bahwa ini rancangan setan, ini yang dapat setan lakukan, ini semua sudah diberitahu. Tapi Tuhan memberikan kebebasan memilih supaya Tuhan tidak menjadi diktator, ya, supaya Tuhan tidak menjadi Allah. Dan kalau Tuhan itu menjadi diktator, maka itulah tuduhan setan kepada Allah. Allah kita itu diktator, dia mau memaksakan supaya kita mengasihi dia, tidak berdasarkan kasih kita. Dan kalau kita berada dalam kediktatoran Tuhan, maka penyembahan kita kepada Tuhan, maka tindakan kita kepada Tuhan bukanlah berdasarkan kasih, tapi ketakutan. Ya.
Itulah sebabnya Allah memberikan kepada kita kebebasan memilih dan tidak memaksa kita, karena dia ingin kita memiliki satu hubungan kasih dengan dia, bukan hubungan yang didasarkan atas ketakutan nanti dia hajar kita kalau kita tidak menurut dia, tapi berdasarkan kerelaan kita, berdasarkan kerelaan kita. Tapi inilah kejadian yang telah kita lihat pada akhirnya. Kain tidak menuruti amaran Tuhan, tidak menuruti kehendak Tuhan, ya. Dan inilah akibat daripada dosa, ya. Kita lihat pada Kejadian 3, manusia melanggar hubungan vertikal. Manusia melanggar hubungan vertikal, melanggar, dan akibatnya rusak itu persekutuannya dengan Allah. Dalam Kejadian 4, manusia melanggar hubungan horizontal. Hubungan persekutuan dengan saudara, dengan sesama itu apa? Juga rusak. Kenapa? Oleh sebab baik apa yang terjadi kepada Hawa maupun yang terjadi kepada Kain itu sama. Nanti kita lihat, ya. Manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Manusia yang memiliki kerinduan untuk menjadi bukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kepada mereka, tetapi yang dikehendaki oleh keinginan hati mereka. Manusia yang ingin menjadi seperti Allah, yang menghasilkan apa? Seperti kita lihat tadi, hubungan yang rusak dengan Allah, hubungan vertikal yang melawan Allah, dan hubungan yang rusak dengan sesama. Manusia ingin menguasai sesama. Dan kita lihat itu yang terjadi, ya. Pada saat amaran Tuhan sudah instruksi Tuhan sudah diberikan, Kain, Habel, bawa persembahan korban dan persembahan syukuran, ini harus kalian bawa hasil kebun dan darah daripada binatang itu harus dibawa, karena juru selamat itulah yang akan mencurahkan darahnya. Tapi Kain dia cuma mau bikin yang satu. Dia tidak bawa persembahan korban, ya. Nah, akibatnya kita sudah tahu pelajaran kita tadi malam, dan apa yang terjadi kemudian. Waduh, Kejadian 4 ayat 5 dan 7, ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Orang yang marah, orang yang frustrasi, mukanya muram. Itu ada hubungannya dengan apa? Dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. So Cain, bahasa Inggrisnya, ya. Alkitab bahasa Inggris umumnya katakan, Cain was very angry and his face was downcast. Mukanya apa? Bukannya muram tapi mukanya ke bawah, ya, dengan kata lain, ya. Jadi muka muram itu bahasa Inggrisnya itu despondent. Mukanya yang muram itu despondent, muka yang rasa putus asa. Atau resentful, rasa frustrasinya. Dan kita lihat orang yang marah, orang yang putus asa dan kesal, ya. Kesal itu hati-hati. Kenapa? Karena sangat erat hubungannya. Hubungan sangat erat antara hati yang panas, kemarahan, dan muka yang muram, rasa frustrasi itu dengan apa? Dengan dosa. Dengan dosa. Ya. Kenapa? Tuhan tidak ingin kita marah-marah atau frustrasi, ya. Dan kenapa kita frustrasi? Kenapa kita harus frustrasi? Seringkali kita merasa frustrasi karena kita tahu apa yang terbaik. Aduh, seharusnya saya beli ini 110 volt. Ini sudah di Amerika, saya beli 110 volt. Tapi kenapa saya bawa yang 220 atau apalah? Mungkin terbalik lah dari Amerika. Tapi instruksinya sudah ada, tapi pada saat kita kerasan hati kita tidak betul-betul, akhirnya kita salah. Salah dalam melaksanakan instruksi, kita frustrasi. Kita frustrasi, lalu kita apa? Marah. Kita menjadi marah, dan itu dapat memberikan apa, ya? Memberikan dosa. Tapi ujung-ujungnya atau intinya adalah akarnya itu adalah kita sendiri yang mempersalahkan diri, apa yang seharusnya disalahkan. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri, kita tidak ikut instruksi dan lain sebagainya. Ada masalah di tempat kerja, masalah di tempat lain, tapi ujung-ujungnya seringkali apa yang terjadi? Kita yang salah, tapi begitu pulang ke rumah, orang di rumah yang kena hajar, ya. Orang yang di rumah yang kena hajar. Tapi itulah yang terjadi, ya. Dia tidak mengikuti instruksi Tuhan, gantinya dia minta ampun, minta pengampunan dari Tuhan, dibunuh adiknya. Dia membunuh adiknya. Itulah sebabnya sebelum dia bunuh sekalipun Tuhan katakan apa? Apakah mukamu tidak akan berseri, ya, jika engkau berbuat baik? Nah, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu dikatakan, Alkitab bahasa Inggris katakan, if you do what is right. Jadi jika mukamu tidak akan berseri, bahasa Inggrisnya, kalau engkau melakukan apa yang benar.
Bahasa Indonesia masih berpuisi ya. Apakah mukamu tidak akan bersih? Tapi bahasa Inggrisnya katakan apa? Bahasa asing. Kalau engkau melakukan apa yang benar, bukankah itu akan diterima? Will you not be accepted? Apakah kalau engkau melakukan yang benar, apakah engkau tidak akan diterima? Jadi dia tidak melakukan yang benar karena dia tidak melakukan instruksi Tuhan. Itulah sebabnya pena inspirasi itu sudah cukup jelas ya. Pena inspirasi katakan dia tidak melakukan instruksi Tuhan. Ya, itulah sebabnya persembahannya tidak diterima karena dia cuma persembahan yang setengah-setengah. Kalau kita ingin berbakti kepada Tuhan, kita ingin menyembah Tuhan, jangan setengah-setengah menyembah Tuhan. Kalau hanya setengah-setengah, percuma, saudara. Tidak diterima. Persembahan kita, jangan bilang, aduh Tuhan yang penting kan ada 50% saya mencintai engkau. Waduh, kalau saya berkata kepada istri saya, Mah, saya boleh nggak setia sama mama 50% aja ya, Mah ya? Tiga setengah hari, saya dalam 1 minggu saya setia kepada mama, 3,5 harinya lagi, saya boleh nggak saya main-main gila sedikit? Nggak mungkin begitu kan? Nggak bisa seperti itu. Dan itulah, Tuhan ingin kita menyembah dia 100%. Tapi Kain tidak melakukan yang benar karena persembahannya hanya 50%. Persembahannya hanya. Itulah sebabnya persembahan yang 50% ini tidak dapat diterima. Yesus sendiri katakan bahwa kita tidak dapat menyembah dua Tuhan, Mamon dan Allah, kita tidak dapat sembah bersama-sama. Harus 100% menyembah Tuhan. Ya. Kalau kamu melakukan apa yang benar, apakah engkau tidak akan diterima? Apakah engkau tidak? But if you not do what is right, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, kali ini baru Alkitab Bahasa Indonesia sejajar dengan Alkitab Bahasa Inggris ya. Jika engkau tidak berbuat apa yang baik, apa yang benar, lebih tepatnya apa yang benar, maka dosa sudah mengintip depan pintu. Sin is crouching, menunggu. Dosa seperti singa sedang apa? Bersiap untuk menerkam. Dosa seperti singa yang ada di depan pintu yang siap untuk menerkam. Jadi itulah ya. Jadi kita harus berbuat baik, melakukan yang baik, dan kita dapat apa? Diterima. Dan seperti saya sudah katakan, pelajaran kita tadi malam berdasarkan pena inspirasi, itulah sebabnya kita bersyukur atas pena inspirasi. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa firman Tuhan ini menjadi lebih jelas ya. Apa yang dinyatakan firman Tuhan dapat menjadi lebih apa? Ada terang kecil, ada terang tambahan kecil yang dapat menuntun kita ya. Nah, apa yang diterima? Apa yang diterima? Apakah jika engkau melakukan apa yang baik, bukankah engkau dapat diterima? Diterima apa yang diterima? Tentu saja ada yang katakan persembahannya diterima. Dan kemudian apa? Sikap yang seharusnya dimiliki oleh Kain atau umat Allah, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Yang 100% berfokus kepada Tuhan. Tapi inilah ya. Inilah Kain kita. Inilah diri kita sendiri seringkali ya. Karena kita mengingini hati yang bertentangan. Kita bukannya mengingini hati yang disejajarkan dengan Tuhan, tapi hati kita yang kita ingin apa? Tuhan kan. Bukan hati yang sejajar dengan Tuhan, tapi hati kita sendiri yang kita apa? Tuhan kan. Ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sin is crouching at the door. Saya ulangi kembali. Dosa itu sudah apa? Bagaikan singa yang siap untuk menerkam di depan pintu. Sin is crouching at the door. It desires. Ya. Dosa itu mengingini untuk memiliki engkau. Ya, itu ia sangat menggoda engkau bahasa Indonesia, tapi ia sangat mengingini engkau. But you have to rule over it. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa ada persamaan, bukan banyak, ada persamaan antara Kain dan Hawa. Ya, ada persamaan antara Kain dan Hawa. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki keinginan yang Tuhan kata, dan juga apa ya, harus dikuasai atau ada apa ya, yang apa ya, yang harus dikuasai atau ada kata kuasanya dengan kata lain ya. Dikatakan, Kain, dosa itu apa? Mengingini, ada apa ya, akan mengingini, dan kau harus apa? Menguasainya. Nah, kenapa hubungannya dengan Hawa? Karena ada satu kata yang kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya mungkin nggak kelihatan karena nuansa bahasa itu kan begitu ya, ada satu kata pengertian atau nuansanya dapat berbeda ya. Tapi ini salah satu bahasa Indonesia menggunakan kata kepada Hawa ya, dikatakan kepada Hawa, engkau akan berahi kepada suamimu ya, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, kata berkuasa dalam bahasa Indonesia dan Inggris sama, to rule over. Nah, kata birahi itu adalah keinginan, desire.
Desire. Jadi bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris katakan bahwa you have desire. Ya, you have desire over your husband. Jadi engkau memiliki keinginan atas suamimu, ya. Menggoda atau birahi, desire, ingin menguasai. Kedua, ini kata dari kata bahasa Ibrani yang sama, kata birahi dan desire ini kata yang sama, yaitu keinginan, ya. Yaitu kata apa yang artinya apa? Ingin menguasai. Jadi Hawa ingin menguasai suaminya. Hawa ingin mengalahkan suaminya, ingin menaklukkan suaminya, ingin menjadikan suaminya budak. Dan seperti itulah kepada Kain dikatakan bahwa dosa ingin menguasai Kain. Dosa ingin mengalahkan, menaklukkan, menjadikan Kain sebagai budak. Tapi seperti Hawa dikatakan apa? Oh, kamu ingin menguasai, tapi apa yang terjadi? Ini karena dosa, ya. Karena dosa jadi kacau kan hubungan siapa yang ingin berkuasa satu dengan yang lain. Tapi Tuhan katakan apa? Tapi suamimu itu yang akan berkuasa atasmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Hawa, ya. Tuhan kepada, walaupun itu mungkin ini akibat dosa, bukan rencana Tuhan, tapi itu yang terjadi, ya. Suamimu yang akan berkuasa atasmu. Dan inilah kalimat yang sama dikatakan pada Kain, ya. Dosa akan ingin menguasai, mengalahkan, menaklukkan, menjadikan kamu budak, tapi kamu harus menguasai dosa tersebut. Harus menguasai dosa tersebut. Ingat, ini terjadi sebelum dia membunuh Habel. Sebelum dia membunuh, Tuhan sudah amarkan, hati-hati. Jaga hatimu, jaga keinginanmu, Kain. Jadi jangan pernah kita katakan bahwa, waduh, Tuhan tidak pernah mengamarkan, ya, atau mungkin, aduh, saya ini kepaksa, saya berbuat dosa ini kepaksa. Kenapa saya katakan begini? Karena ada seorang pemimpin agama di Filipina yang katakan, well, silakan kamu mencuri kalau kamu kelaparan, silakan mencuri, ambil roti atau makanan di milik orang lain, itu nggak apa-apa. Yang penting karena kamu kelaparan, ya. Jadi ini satu ajaran yang tentu saja salah. Padahal ini satu pemimpin agama di Filipina dari apa? Pemimpin agama dari agama mayoritas di Filipina, itu yang dia katakan waktu kami masih berkuliah waktu di Ayas, ya. Itu yang dikatakan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena saya kelaparan lalu saya mencuri itu oke. Tidak. Bukan karena lingkungan. Kita berdosa, jangan kita pernah salahkan lingkungan, jangan kita pernah salahkan orang lain, kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Ya, Yakobus 1 ayat 14-15 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri itu. Dan apabila keinginannya sendiri itu telah dibuahi, mulai dari keinginan, ya, seperti mungkin dosa-dosa apa saja, dosa seksualitas, dosa pornografi, itu karena keinginan kita semuanya. Lalu kita mulai apa? Melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada itu, lalu kemudian ujung-ujungnya kita dapat apa? Bersinah dan lain sebagainya. Jadi inilah. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan apa? Melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi coba kita lihat sini, saudara. Keinginan-keinginan kita lah itulah yang menjadikan kita berada dalam satu proses dosa, ya. Dosa, ya, tentu saja tindakan dosa, tapi itu adalah satu kesatuan. Ini sehingga Yesus sendiri katakan, ya, kamu telah mendengar, jangan kamu bersinah, tapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata, ya, kalau kamu mengingini istri orang lain, kamu sudah apa, ya? Kamu sudah berdosa, itu Yesus katakan, ya. Yesus katakan. Jadi jangan kita pernah salahkan lingkungan kita, karena saya lapar, kenapa kamu bersinah? Aduh, saya bersinah, sorry saya bersinah. Kenapa? Karena istri saya itu jahat sekali, pendeta. Atau suami saya itu tidak memperhatikan saya, makanya saya terpaksa ada yang memperhatikan saya bersinah. Itu bukan karena, jangan salahkan orang lain, saudara. Itu adalah karena apa, ya? Karena keinginan kita, keinginan hati kita. Jangan pernah kita katakan, karena saya dilahirkan dari keluarga broken home. Betul, itu ada pengaruhnya, tapi semua itu dapat kita kalahkan dengan apa? Nanti kita akan lihat. Betul, hati kita itu pada umumnya jahat. Firman Tuhan sudah jelas sekali, ya. Kita harus menguasai hati. Kenapa? Karena dari dalam hati timbullah segala pikiran jahat, timbullah pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semuanya itu dari dalam apa? Hati kita, dan dalam diri kita sendiri semuanya. Matius 15 ayat 19. Markus 7 ayat 21-23. Katakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bukan dari luar, dari dalam.
Itulah sebab kita harus menguasai hati. Ya. Apalagi itu Yesus katakan dalam perjanjian lama, Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Rasul Paulus sendiri pendiri kekristenan, dengan kata lain ya, salah satu tokoh kekristenan mungkin lebih tepatnya, tokoh kekristenan perjanjian baru. Dia katakan apa? Sebab aku tahu, Roma 7 ayat 18, aku tahu di dalam aku, dalam diriku, dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Kita harus akui, kita semua orang berdosa. Tidak ada yang kuat dari antara kita. Ya, tidak ada yang kuat. Ya. Jadi itulah sebabnya, saudara sekalian, kita harus apa ya? Kita harus menyelidiki hati kita masing-masing. Jangan kita katakan bahwa, waduh, ini sebab lingkungan pendeta, sebab ini ada penggoda, ini ada datang kepada saya pendeta, makanya inilah yang terjadi kepada saya pendeta. Jadi ya apa saya tidak dapat disalahkan mungkin pendeta ya, karena mungkin kesalahan ini bukan dari saya. Oh tidak. Tidak pernah Tuhan katakan kesalahan itu dari apa ya? Dari luar, tetapi kesalahan itu hanyalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi itulah Rasul Paulus dikatakan ini. Oleh sebab itu, ya, tidak ada yang baik dari kita. Apakah kita tidak ada harapan? Apakah kita sudah hopeless, tidak lagi memiliki pengharapan sama sekali? Oh tidak ya. Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita tanpa harapan. Ya. Mazmur 37 ayat 4-6 katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, keinginan yang baik ya, tentu saja bukan keinginan untuk berdosa ya. Keinginan untuk bertobat. Tuhan, hati saya seperti Rasul Paulus katakan, saya tahu apa yang baik kok saya nggak buat. Yang tidak baik itulah yang saya buat. Saya ingin hati yang baru Tuhan. Seperti Daud dalam Mazmur 51, berikanlah kepadaku hati yang baru. Saya rindu itu dia. Berikanlah kepadaku hati yang baru tersebut ya. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia yang akan bertindak. Tuhan akan memberikan hati yang baru yang diinginkan hatimu. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi bagaimana caranya supaya saya dapat memiliki hati yang baru seperti yang Mazmur 51 Raja Daud mintakan kepada Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang baru. Di sini jawabannya ini. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Delight yourself in the Lord. Atau bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi memilikilah satu kerinduan untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Delight yourself in the Lord. Jadi kerinduan. Kalau kita tahu, kita semua orang berdosa. Saudara dan saya, pembicara sekalipun. Seringkali ada keluar pikiran-pikiran yang nggak benar. Pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi selama kita memiliki apa kerinduan untuk Tuhan, saya telah bersalah, saya ingin kembali, saya ingin mendengarkan firman-Mu, saya ingin membagikan firman-Mu, saya ingin bersaksi tentang Engkau, saya ingin kembali dengan Engkau Tuhan. Saya rindu untuk kembali memiliki satu kedamaian pada saat saya bersama-sama dengan Engkau. Anda telah bergembira karena di dalam Tuhan. You are already bersukacita. Delight yourself in the Lord. Ya, kalau itu kita lakukan, kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Walaupun mungkin masih perlu banyak hal dalam kehidupan kita yang harus dikikis, orang Nado bilang, yang harus dipisahkan dari dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita delight in the Lord. Ya, bagaimana caranya nanti juga kita lihat ya. Nanti kita akan lihat sesudah ini ya. Bagaimana caranya supaya kita selain seperti saya katakan tadi ya, kita mendengarkan firman Tuhan, apalagi dapat kita lakukan. Tapi kita lihat pada saat kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, suka membagikan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Maka Yeskiel 11 ayat 19 katakan apa? Maka aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, karena batin mereka itu sudah rusak. Hati yang jahat yang hanya keluar dosa ya. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ya, hati yang taat. Tuhan menawarkan saudara ya. Saya harus
Katakan ini, firman Tuhan cukup jelas. Tuhan menawarkan hati yang baru kepada kita. Tuhan menginginkan kita menerima batin yang baru, keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya, daripada keadaan yang dunia tawarkan. Ya. Dan bagaimana kita bisa melihat pelajaran kita katakan tentang satu bahaya dosa itu apa dikatakan Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, crouching at the door. Seperti singa yang sedang siap menerkam kita. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggedok, menggoda engkau. The desire is so great. Tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Di depan pintu kehidupan kita, setan sedang apa? Menawarkan. Ya, bagaikan singa yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam. Tetapi itu tidak hanya ada setan di depan pintu kita. Ya. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Di Kejadian bicara tentang di depan pintu. Wahyu 3 ayat 20 juga berbicara tentang apa? Di depan pintu, di muka pintu. Dan aku sedang mengetok, Yesus katakan. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan saat ini sedang mengetok pintu hati kita. Pintu hati saudara dan saya. Dia ingin kita bersama-sama. Dia ingin kita delight in His presence. Kita bersuka cita dalam hadiratnya. Seperti kita yang bersuka cita pada saat kita mendengarkan amaran-amaran Tuhan, mendengarkan janji-janji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka seperti Pemazmur 1 katakan, bersuka cita, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Ya. Orang yang delight. Kenapa? Karena dia telah mengundang Yesus yang tadi yang mengetok depan pintu. Dan sekarang Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pada saat kita merenungkan dari dalam, yang kita renungkan bukan caranya berbuat dosa, dosa-dosa yang kita ingin lakukan, tapi kita merenungkan janji-janji firman Tuhan, amaran-amaran Tuhan, kehendak Tuhan yang dapat terjadi dalam diri kita. Maka itulah tandanya. Yesus telah masuk dalam hati kita. Dan Yesus telah bersama-sama di dalam hati kita. Kiranya kita semua membukakan pintu hati kita. Sehingga bukan dosa yang masuk, tapi Yesus yang masuk dalam diri dan kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, makasih. Mungkin ada tambahan dari Papi, dari Om Rain, silakan. Dari Papi ya, sudah di-unmute ya, silakan. Oh, tadi sudah sangat jelas sekali ya. Apalagi waktu mengumumkan ayat di Roma pasal yang ke-7. Bagaimana keinginan daging, keinginan manusia yang ada hubungan dengan Roma 6, upah dosa itulah apa? Itulah maut. Dan itulah yang sedang menguasai hati pikiran kita. Jadi pertanyaannya, siapa yang dapat melepaskan aku dari dalam tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Ayat 25 mengatakan, yang dapat melepaskan, menolong kita. Hanya siapa katanya? Hanya Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan Roma 8 ayat 1, maka tidak ada apa katanya? Hukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Thank you, bagus sekali pelajarannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Om Rain, silakan Om Rain. Ya, terima kasih banyak, Pendeta. Seperti Papi bilang, sangat jelas. Cuma saya ada satu pertanyaan saja. Ya, silakan Om Rain. Gini, ini kain ini, dia ada iri hati juga kepada Habel, sebab Habel punya persembahan diterima. Ya, kita juga mesti hati-hati, jangan sampai ada di dalam gereja kita saling iri hati satu sama lain. Dan kedua, di dalam Matius, ini sehubungan dengan persembahan. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kadang-kadang kita anggap enteng untuk persembahan. Padahal kita ada juga tidak enak hati satu sama lain dengan saudara kita. Jadi kira-kira Pendeta terangkan sedikit lagi tambah ini. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya rekonsiliasi atau apa ya
Jadi itu satu hal yang sangat ditekankan oleh Tuhan ya. Tuhan menginginkan kita yang pertama ya, kita diharuskan untuk saling memaafkan. Itu yang pertama yang kita sudah sering pelajari bersama. Tetapi juga yang kedua, Tuhan menginginkan kita untuk mengusahakan rekonsiliasi ya. Dan itu kalau khususnya ya, ayat Alkitab cukup jelas katakan kalau kita berada di pihak yang bersalah atau benar sekalipun, maka kita harus apa? Dengan kata lain, kita yang memiliki kerohanian yang lebih kuat, kita harus dapat menjangkau saudara-saudari kita yang dalam posisi lemah dan lain sebagainya, dan kita harus dapat membawa mereka kepada satu rekonsiliasi. Walaupun terus terang saja ada orang-orang yang tidak mau berrekonsiliasi, tapi kita tidak bisa memaksa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengusahakan. Kenapa? Karena kita pertama-tama itu adalah rekonsiliasi itu bukan karena ada yang dipaksa, pendeta yang paksa, tetapi rekonsiliasi itu adalah satu hal yang timbul oleh sebab pemahaman bahwa Tuhan telah berekonsiliasi dengan kita. Tuhan sedang mengadakan satu pendamaian dengan kita. Kalau kita sudah mengadakan satu pendamaian dengan Tuhan, dan itu untuk kehidupan kekal, apalah artinya rekonsiliasi untuk satu kehidupan yang sementara dalam dunia ini? Ya, seringkali karena gengsi, ya mungkin karena gengsi seperti yang dimiliki oleh Kain terhadap adiknya, karena gengsi maka dia tidak mau menuruti adiknya yang menawarkan ya. Adiknya yang menawarkan menawarkan untuk korban dapat untuk dipersembahkan terus kembali kepada Kain. Tapi itulah yang terjadi oleh sebab manusia yang tidak mau tidak mau merendahkan dirinya atau melunakkan hatinya. Jadi poinnya kembali Om Dan, saya percaya firman Tuhan itu sudah cukup jelas mengatakan bahwa kita pertama-tama pemahaman oleh sebab Tuhan sudah berdamai dengan kita. Itu akan memberikan satu hasil otomatis kita ingin berdamai dengan sesama. Ya, kalau Tuhan sudah mengampuni hutang kita yang miliaran rupiah, ya, apalah orang yang berhutang 100.000, 200.000 kepada kita, dengan kata lain. Ya. Mudah-mudahan ada yang mau tambahkan. Satu yang singkat saja, Pendeta. Ya, Andi Wahyu bilang ketika barang siapa yang mendengar suaraku, jadi Yesus bukan saya ketok, tapi Yesus paling suara kan panggil nama kita, ya kan? Gimana Pendeta itu? Betul sekali, tepat sekali. Ya. Tepat sekali. Baik, ada lagi Bapak Ibu Simatupang mungkin? Ya, silakan Ibu Simatupang. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pendeta. Memang hati kita ini selalu jahat dan kita yang mengambil atau mengendalikan sendiri. Tapi apakah lingkungan itu juga tidak banyak mempengaruhi? Kita bukan memblame ya. Saya selalu ingat orang tua saya bilang sama saya, tunjukkan siapa temanmu, maka saya, Papa akan tahu siapa kamu. Nah, bagaimana itu? Saya ingat kanak-kanak selalu dia bilang sama kita, kamu harus mencari teman yang baik, yang suka belajar. Jadi kalau kamu teman-teman sama orang yang nggak suka belajar, kamu juga jadi begitu. Jadi lingkungan ini banyak mempengaruhi dan belum bisa kita mengambil keputusan, dipengaruhi. Jelas sekali. Ya, bagus sekali pertanyaannya Ibu Simatupang. Betul ya. Kenapa? Ya karena Alkitab sudah sendiri juga berkata ya janganlah berada dalam kumpulan pencemooh seperti begitu ya. Lalu atau seperti doa Yesus, janganlah membawa kami kepada pencobaan. Kenapa? Karena seringkali ya sahabat-sahabat kita, lingkungan itu dapat menjadi satu pencobaan yang sangat sangat berat, yang sukar untuk kita dapat kalahkan. Dan itu satu hal yang tepat sekali. Dan lingkungan itu juga dapat mempengaruhi, dapat terus terang membawa kita menjadi berdosa. Itu tepat sekali ya, tepat sekali. Tetapi sekali lagi poinnya adalah lingkungan itu dapat berusaha. Itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Tetapi pengambilan keputusan itu ada di pihak kita. Kenapa? Kita dapat memiliki satu keputusan. Oke, saya mungkin lingkungan saya ya mungkin karena di mana saya tinggal dan lain sebagainya, orang-orangnya jahat. Tapi kalau saya bersama-sama dengan Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Dengan kata lain, firman Tuhan juga berbicara seperti itu ya. Kalau Yesus ada dalam hati kita, maka siapa yang dapat menggoda kita? Ya, seperti pendeta-pendeta senior yang sering kali katakan ya, kalau telepon zaman dulu ya bukan cellphone sekarang, bisa terima 3-4 telepon pada saat yang bersamaan, tapi telepon yang dulu jalur landline itu ya kalau kita sedang berkomunikasi dengan satu orang, maka orang lain tidak akan bisa masuk sama sekali ya. Tidak akan bisa masuk. Jadi poinnya adalah
betul lingkungan itu dapat mempengaruhi, tetapi selagi ya dan lingkungan itu dapat mempengaruhi, sebaiknya kita tidak berada dalam satu lingkungan yang membawa kita untuk jatuh. Tetapi jika kita berada dalam satu lingkungan pada saat ini ya, dan kita tetap memiliki satu hubungan dengan Tuhan, maka apapun yang ada di sekeliling kita itu tidak dapat membawa kita untuk untuk jatuh. Kenapa? Karena keputusan untuk berdosa itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, itu dapat saya tambahkan saat ini. Bapak Gibson mungkin mau ditambahkan jawaban tersebut, silakan jika ada. Ya, silakan Bapak Gibson. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Apakah Kain termasuk anak yang suka berontak kepada orang tuanya? Karena pada waktu mereka melakukan persembahan itu kepada Tuhan bersama dengan Habil, Adam dan Hawa masih hidup, pasti mereka bisa nasihati kepada hal yang benar dan hal yang baik. Apakah dia tidak mau mengikuti ajaran orang tuanya sampai dia melakukan hal yang tidak benar itu? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena memang firman Tuhan dan juga pena inspirasi tidak menyebutkan secara spesifik tentang hubungan Kain dan orang tuanya. Ada hanya hubungan Kain dengan Habil dan Kain dengan Tuhan. Ya. Tapi saya percaya bahwa pada saat saya ada sedikit sempat disinggung, Kain dan Habil juga sudah melihat jubah kulit yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi mereka sudah melihat bagaimana mereka sudah bisa melihat itu, jubah itu, dan saya pikir saya sempat membaca juga bagaimana mereka juga sudah melihat bagaimana orang tuanya itu juga mempersembahkan korban bakaran. Ya. Jadi dengan kata lain tidak disebut dia sudah melihat, saya tidak tertulis di dalam pena inspirasi, tidak sempat saya baca mungkin ya. Yang mana orang tuanya memberikan instruksi, tapi pena inspirasi cukup jelas menyebutkan Tuhan sendiri sudah memberikan instruksi kepada mereka berdua. Ya, Tuhan sendiri. Jadi instruksi dari Tuhan itu tentunya jauh lebih hebat, lebih berkuasa, lebih harus diperhatikan daripada instruksi orang tua, tentu saja ya. Karena Tuhan sendiri, orang tuanya pasti oke-oke saja dengan kata lain. Jadi pada saat Kain, saya percaya kalau dia dapat memiliki hati yang melawan kepada Tuhan, wah, apalah artinya orang tua bagi dia. Apalah arti orang tua itu bagi dia. Jadi dengan kata lain, boleh kita simpulkan secara tidak langsung, bahwa secara tidak langsung, kalau dia berani untuk tidak menurut Tuhan, maka dia juga sangat-sangat berani untuk tidak menurut orang tuanya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Gibson untuk pertanyaannya. Baik, ada lagi yang lainnya? Ketua Tilaar mungkin? Maksud saya dalam mengimplementasikan di kehidupan kita yang sekarang, bagaimana kita bisa membimbing anak-anak bisa menurut kepada orang tua dan taat kepada Tuhan kalau anak itu seandainya bandel ya gitu. Jadi seperti firman Tuhan sudah cukup jelas katakan bahwa pertama-tama hikmat dan pengetahuan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita adalah takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Jadi kenapa dunia ini sudah semakin kacau balau lah mungkin saat ini? Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu tidak ada lagi, tidak diajarkan di sekolah. Tuhan itu bahkan disepelekan, dicerca, dihina, dan di Amerika Serikat ini tidak boleh disebut di dalam tidak boleh berdoa di sekolah-sekolah pemerintah dan lain sebagainya. Jadi dan di rumah sendiri pun karena orang tua seringkali bekerja sampai 3 shift dan lain sebagainya, sampai tidak ada lagi acara ibadah, tidak ada lagi pemahaman untuk takut akan Tuhan. Jadi itulah satu hal yang telah menyebabkan kenapa sampai firman Tuhan sendiri katakan bahwa di akhir zaman anak-anak memberontak kepada orang tua, ya inilah. Karena begitu banyak hal-hal yang telah ditawarkan oleh setan yang menarik anak-anak kita untuk tidak takut akan Tuhan. Ya. Untuk melihat hal-hal duniawi tawarkan. Mereka lebih suka melihat TikTok, melihat YouTube, dan lain sebagainya. Prank, lelucon-lelucon dalam TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, daripada melihat atau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan setan telah membuat begitu hebat. Ya, hal-hal yang menarik perhatian mereka itu dibuat begitu cepat. Ya, video-video lucu itu hanya 1 menit, di bawah 1 menit, tapi supaya baru terus hal-hal yang dapat ditawarkan daripada mungkin 1 jam mendengarkan khotbah saya atau apa mungkin begitu ya. Nggak ada lagi orang-orang sekarang tertarik.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Aduh, kelamaan atau apa. Kalau bisa pendeta 1 menit aja kalau mau bicara. Nah, itulah takut akan Tuhan itu sudah hilang. Kalau kita ingin anak-anak kita menurut, kalau kita ingin anak-anak kita dekat dengan kita, pertama-tama takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Gibson. Ada lagi saudari lainnya? Oh, Bapak Simatupang, silakan. Ini mungkin tambahan untuk jawaban Saudara Gibson Tambulon. Sebagai informasi aja Saudara Gibson, sekarang ini sudah susah, apalagi di Amerika ini sekolah-sekolah pemerintah. Karena di Amerika sekarang orang tua makanya sekarang sekolah Kristen semakin bertambah muridnya. Oleh karena di dalam sekolah pemerintah diajarkan oleh gurunya yang masih kecil umur 8-9 tahun, sudah guru mengatakan, terserah kepada kamu sekarang, apakah kamu mau laki-laki atau mau perempuan. Kamu boleh pilih. Nah, sudah bisa bayangkan kalau sudah guru mengajarkan demikian kepada anak-anak, mau jadi apa itu anak-anak. Itulah sekarang yang terjadi di Amerika ini. Saudara Gibson mengerti. Oleh karena di sekolah pemerintahan sudah diajarkan yang demikian sudah tidak takut Tuhan. Contohnya kalau itu anak laki-laki, dia mau jadi perempuan, guru anjurkan itu boleh kamu jadi anak perempuan. Coba bisa bayangkan bagaimana ngerinya sekarang kita hidup ini di hari zaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Simatupang. Tambahan yang sangat-sangat baik sekali. Baik, dari live stream mungkin deh ada, jika ada satu saja. Pendeta Bunhock hanya menuliskan Mazmur 1-3, Pendeta. Mazmur 1 ayat 1-3. Oke, ya. Jangan bersama-sama dengan pencemooh ya, orang jahat dan lain sebagainya. Terima kasih, Pendeta Bunhock Selatan. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita masuk ke bagian kedua, pokok-pokok doa yang dapat Anda sampaikan, yang akan diteruskan oleh tim doa Fisdak. Ya, silakan. Ada yang dapat disampaikan saat ini selain yang biasa kita doakan? Ada kira-kira? Jika tidak ada, silakan deh dari live stream. Dari pendeta Praitno, dia tuliskan mohon dukungan doa bagi KKR Ketua Uni Indonesia Kawasan Timur di Distrik Saparua. Jadi akan ada diadakan KKR oleh Ketua Uni Indonesia Timur di Distrik Saparua. Lalu dari Tante Foni, katanya tolong doakan Alden Siotang yang akan kemoterapi hari ini. Oh. Ya. Lalu ada silent request dari Mutiara Silaban, Tante Ike, dan Tante Omi. Oke. Ya, boleh tambah. Oh, silakan Om Ray. Ya, persis distrik Saparua itu adalah pulau kami. Jadi memang di sana ada sekitar 7 gereja Advent, dan pulau itu ada 18 desa. Dan memang apalagi bagi orang-orang anggota kita di sana memang artinya orang-orang yang mau dengar KKR itu keras sekali. Tapi dengan berkat Tuhan Roh Kudus bekerja serta bertobat, keras sekali juga untuk bertahan. Jadi perlu didoakan juga pendeta. Terima kasih. Ya. Baik, ya, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, oleh sebab amaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat menguasai hati kami, menguasai keinginan-keinginan kami yang dapat membawa kami untuk memulaikan satu proses dosa yang dimulaikan dari dalam diri kami masing-masing. Biarlah kami dapat mempelajari dari kegagalan Kain dan tidak mengulangi kegagalan tersebut, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengizinkan Yesus yang terus berkuasa menguasai hati kami, sehingga yang kami pikirkan, yang kami inginkan, dan yang kemudian kami lakukan bukanlah keinginan-keinginan hati kami atau keinginan duniawi kami, tapi Kristus yang sudah hidup di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang telah kami pelajari ini, dan biarlah ini bukan hanya menjadi sesuatu hal yang baik untuk kami dengar,
Tapi masing-masing kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami akan selalu bersukacita di dalam Engkau. Kami ingin meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan membagikan firman-Mu, Tuhan. Karena pada saat kami melakukan hal-hal tersebut, Tuhan, kami memiliki kehidupan yang lebih baik, kami memiliki satu kehidupan yang lebih baik daripada pada saat kami jauh daripada Engkau. Pada saat kami mengejar keinginan-keinginan dunia, Tuhan, kehidupan kami tidaklah lebih baik. Tidak baik sama sekali. Tapi pada saat kami bersukacita dengan Engkau, maka kami memiliki satu kehidupan damai, satu kehidupan yang menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini, dan biarlah penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Tuhan, Engkau akan terus menyertai semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini, yang datang, yang dari California seperti keluarga Bapak Simatupang, Saudari Esther, Taniwel, Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan terus menyertai mereka. Menyertai juga Tante Jamie yang pada saat ini tengah malam di Jerman, tapi telah meluangkan waktu untuk berbakti bersama-sama. Tuhan, sertailah Tante Jamie, kiranya kekuatan dari surga Tuhan terus menyertai beliau, jadi bagian Om dan seluruh keluarga besar, sehingga mereka akan selalu dikuatkan di dalam Engkau. Menyertai juga orang tua hamba-Mu, Papi Mami di saat Carolina, Om Rain, Tante Evelyn, dan semua yang sudah berbakti, juga Bapak Gibson, dan juga adiknya, Bapak Hengki, dalam proses kesembuhannya. Kami berdoa, Tuhan, penyertaan surga akan terus menjadi bagian mereka. Dan pada saat ini, Tuhan, kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan yang sudah disampaikan. Pendeta Prayitno mendoakan agar akan adanya KKR dari Ketua Uni di daerah Saparua. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus sudah mengetuk pintu hati umat-umat-Mu yang dapat dijangkau, yang dapat kembali memiliki satu hubungan yang lebih erat dengan Engkau, atau memiliki satu hubungan yang sepenuhnya dengan Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk juga bagi Pendeta Prayitno, Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian beliau, menjadi bagian pelayanannya di daerah Saparua. Dan itu akan membawakan satu kesuksesan karena Tuhan yang memberikan kesuksesan tersebut. Hamba-Mu juga terus mendoakan pendeta-pendeta lainnya yang sudah berbakti. Pendeta Bun Hok yang bersama-sama dengan kami pada saat ini juga melalui live stream. Tuhan, sertailah beliau, sertailah pelayanannya, pekerjaan yang dia lakukan, keluarganya. Tuhan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga terus mendoakan juga Pendeta Rain Alo yang mungkin bersama-sama juga pengobatan-pengobatan yang dilakukan bagi istrinya, Ibu Pendeta Rain Alo yang dalam proses untuk penanggulangan penyakit kanker yang dialami. Tuhan, biarlah Engkau dapat memberikan kekuatan dari surga kepadanya. Jika ada kebutuhan-kebutuhan finansial juga yang dibutuhkan oleh Pendeta Ren Alo, Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara. Engkau yang dapat memberikan bantuan kepada hamba Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat membawakan permohonan-permohonan kami lainnya. Kami ingin juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Sihotang bagi Bapak Alden Sihotang yang pada saat ini akan mengalami atau menjalani kemoterapi. Tuhan, kami selalu mendoakan Bapak Alden, dan kami berdoa kiranya kekuatan yang sudah dia miliki selama beberapa tahun terakhir ini oleh sebab persekutuannya yang indah dengan Tuhan, Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepadanya. Jika Tuhan berkehendak, tentunya kesembuhan dari surga dapat menjadi bagian Bapak Alden Sihotang. Tapi kami serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan biarlah nama-Mu saja yang dapat kami puji dan muliakan. Berkatilah juga keluarga Sihotang Mokalu yang ada di New Jersey. Biarlah Tuhan menjadikan mereka terus menjadi saluran berkat bagi keluarga mereka yang ada di mana saja. Keluarga Sihotang maupun di Mokalu yang ada di mana saja. Melalui mereka, Tuhan, pekabaran tentang Engkau dan berkat-berkat yang dapat Tuhan salurkan melalui mereka dapat menjadi bagian umat-umat Tuhan, anggota-anggota keluarga mereka. Kami juga terus mendoakan umat-umat Tuhan lainnya. Hamba-Mu ingin secara khusus berdoa bagi keluarga Dien Monika, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, pengharapan yang kuat dari surga akan terus menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi silent request yang sudah dibawakan oleh Saudari Mutiara Silaban. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan kerinduan hatinya. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, pada waktu yang indah. Demikian juga permohonan-permohonan pribadi Tante Ike, Saudari Ike Lintang, Tante Omi Asa, Om Yan, dan Tante Sin. Kami berdoa, Tuhan, Engkau mengetahui kehendak kerinduan yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Juga kami ingin terus berdoa bagi sahabat hamba-Mu dari Femi Kiroyan, Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepada beliau. Kami juga terus berdoa
bagi Ibu Jimesa yang pada saat ini dalam proses kesembuhan berada di rumah sakit di Indonesia. Kiranya jamahan surga terus dapat menjadi bagian Ibu Jimesa. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan, yang berada dalam situasi-situasi yang membutuhkan jamahan surga, sehubungan dengan masalah kesehatan mereka. Kami terus ingin berdoa bagi Tante atau Ibu Since Pua yang ada di Indonesia, di Manado. Kiranya jamahan kekuatan surga terus menjadi bagian Tante Since Pua. Kiranya penyertaan yang pasti dari surga Tuhan dapat terus menjadi bagian beliau. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan, yang mungkin tidak sempat lagi mungkin hamba sebutkan pada saat ini satu persatu, tapi Engkau mengetahui semua umat-umat Tuhan yang mendoakan anggota keluarga mereka. Kiranya Tuhan Engkau selalu mendengarkan permohonan mereka. Pada saat ini juga hamba ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba ingin berdoa bagi keluarga Tio Lam Tuhan. Hamba ingin berdoa kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian Evan, menjadi bagian Michi, dapat terus menjadi bagian Michela dan Marcelo dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pekerjaan Michi Tuhan, Kau telah memberikan satu kekuatan yang dapat kami lihat telah menjadi bagian keluarga ini oleh sebab Tuhan yang telah memberikan pekerjaan yang baik yang telah dapat dilakukan oleh Michi. Demikian juga dengan usaha-usaha bisnis yang Evan lakukan. Tuhan berkatilah keluarga muda ini. Satukanlah mereka dalam kasih surga sehingga hubungan di antara suami istri, di antara orang tua dan anak-anak akan semakin dan semakin harmonis. Dan pertumbuhan daripada Michela dan Marcelo Tuhan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur Marcelo sudah menjadi lebih sehat dari waktu ke waktu. Oleh sebab mujizat, jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga ini. Biarlah ini dapat selalu membawa keluarga ini bersuka cita Tuhan di dalam Engkau. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Saudara Elisa Siregar yang selalu memfasilitasi acara-acara ibadah kami. Tuhan berkatilah Elisa atau Dedek. Biarlah dalam segala sesuatu yang dia lakukan, Tuhan akan selalu memberikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kekuatan, kesehatan dari surga. Berkatinya juga rancangan-rancangan Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Masa-masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi Dede. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi orang tuanya, keluarga Siregar yang ada di Indonesia. Penyertaan surga terus menjadi bagian Bapak dan Ibu Siregar dan keluarga daripada Dede, Abang Samuel dan keluarganya. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Matthew Rumbai, ketua pemuda di jemaat kami. Kiranya hikmat kebijaksanaan dari surga dapat terus menjadi bagiannya. Acara-acara yang sudah dia programkan, seminar-seminar yang sudah rancangkan, kiranya semua itu berlangsung hanya untuk pujian kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga menyertai Matthew dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaan yang dia lakukan, dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kiranya Tuhan terus berperkara, Tuhan terus menyertainya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Lengkapilah, sempurnakanlah permohonan ini Tuhan. Karena segala permohonan ini telah hamba bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita. Sampai bertemu besok di waktu yang sama ya. Kita akan melihat pelajaran yang sangat menarik lagi ya, bagaimana apa yang terjadi pada saat dia telah membunuh Habel, adiknya tersebut. Kita akan bersama-sama kembali besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy ya. Tuhan memberkati kita semua.